Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Dr. Randus Muhammad Anas MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Psikologi Sosial. Dan selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang dan saya, Desi Ratnasari, sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan bersama rekan saya, Sahra Asisa, sebagai pemateri pertama. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu dasar-dasar perilaku sosial, dan yang kedua adalah ketertarikan interpersonal. Sebelum kita mendengarkan materi lebih jauh, kami punya pantun untuk kalian. Jalan-jalan berpakaian rapi, hendak bertamu ke rumah paman, kami ingin berpresentasi, perhatian kalian yang kami harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aisyah. Di sini saya akan membahas dasar-dasar perilaku sosial, di mana akan ada 2 poin pembahasan, yaitu yang pertama, manusia berperilaku sosial, dan yang kedua, faktor yang mendasari perilaku sosial. Poin pertama, manusia berperilaku sosial. Ada pendapat yang mengatakan bahwa manusia adalah bagian dari dunia keteraturan yang alamiah dan rasional, sehingga mempunyai tanggung jawab yang satu dengan yang lainnya dan secara bersama-sama mengejar kebahagiaan. Hal ini menyebabkan terjalinnya interaksi sosial yang bersifat kooperatif, etis, saling menolong, dan saling mencintai. Sebaliknya, ada pendapat yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat hedonistik, egois, dan mau menang sendiri. Nah, berdasarkan 2 pendapat tadi, dalam upaya menjelaskan tentang hakikat manusia, terdapat berbagai pandangan. Yang pertama, manusia sebagai hewan. Dasar pikiran dari pandangan yang beranggapan bahwa manusia sebagai hewan adalah bahwa manusia memiliki berbagai naluri dasar yang mengendalikan dan mengarahkan perilakunya agar dapat bertahan dari berbagai ancaman, yaitu makan minum, hubungan seks, pertahanan diri, pertahanan kelompok terhadap serangan dari luar. Pandangan yang kedua, manusia sebagai pencari keuntungan. Teori timbal balik atau exchange theory yang dikembangkan oleh Thibaut dan Kelly menjelaskan bahwa dalam interaksi manusia berlaku prinsip untung dan rugi. Sejatinya, manusia pencari keuntungan berarti manusia senantiasa mengejar kesenangan dan menghindari ketidakenakan. Hal ini disebut hedonisme. Untung dan rugi yang dimaksud dalam teori ini tidak hanya berorientasi pada objek material, tetapi juga pada aspek-aspek mental. Misalnya, seorang pemuda miskin berpacaran dengan seorang gadis yang kaya raya. Keuntungannya, materi pemuda tersebut akan terpenuhi. Nah, kerugiannya, pemuda tersebut akan merasa terhina dan harga dirinya terinjak. Yang ketiga, manusia sebagai pencari ilmu. Manusia memiliki kecenderungan berpikir sebab akibat dengan menggolongkan segala sesuatu, baik buruk, benar salah, dan sebagainya, sebagaimana layaknya setiap ilmuwan. Pandangan bahwa manusia itu bagaikan ilmuwan dikemukakan antara lain oleh aliran psikologi kognitif, bahwa manusia ingin mengerti lingkungannya dalam keadaan yang dapat diramalkan dan juga dapat dikendalikan. Jika keadaan tidak dapat dimengerti, diramalkan, atau dikendalikan, akan timbul keadaan yang disebut disonansi kognitif. Contohnya, seorang ibu membeli sebuah tas yang cantik, tetapi suaminya di rumah mencela. Timbullah keadaan yang disebut disonan kognitif. Menurut Leon Festinger, salah satu tokoh dalam aliran psikologi kognitif yang merupakan murid dari Lewin, kondisi disonan itu perlu segera diatas. Manusia dengan sifat ilmuannya akan terdorong untuk bertindak. Misalnya, ibu tadi mungkin akan menukar tasnya dengan tas lain yang lebih disukai
suaminya sehingga ia mengalami keadaan konsonan kembali. Nah, pandangan selanjutnya adalah manusia sebagai bagian dari lingkungan fisika. Jika suatu hal dalam lingkungan fisik seseorang sedang mempunyai daya tarik yang kuat, orang tersebut mendorong untuk melakukan sesuatu. Misalnya kue bagi anak-anak. Karena menyukainya, maka anak tersebut akan mengambil kue tersebut. Sebaliknya, jika sesuatu mempunyai daya tolak yang kuat, maka seseorang akan berbuat sesuatu untuk menjauhinya. Misalnya, obat yang sangat pahit, maka orang akan senantiasa menghindari obat tersebut. Perbuatan mendekati atau menjauhi akibat dorongan-dorongan dalam psikologi itu oleh Lewin dinamakan lokomodasi. Poin yang kedua ialah faktor yang mendasari perilaku sosial. Perilaku sosial merupakan proses interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, di mana individu yang satu dapat mempengaruhi individu lainnya sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Menurut Bimo Walgito tahun 1990. Menurut Abu Ahmadi tahun 1991, terdapat 4 faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial, baik secara tunggal maupun secara bergabung. Faktor yang pertama, imitasi. Imitasi merupakan suatu proses peniruan terhadap sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Misalnya pada anak-anak yang sedang belajar bahasa, ia mengimitasi orang-orang di sekitarnya, utamanya orang tuanya, untuk mengulang bunyi kata-kata, melatih fungsi-fungsi lidah dan mulut untuk berbicara. Faktor yang kedua ialah sugesti. Sugesti dapat diartikan sebagai pengaruh psikis, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain yang umumnya diterima tanpa adanya daya kritik. Dilihat dari sumbernya, sugesti dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, autosugesti, yaitu sugesti terhadap diri yang datang dari dirinya sendiri. Yang kedua, heterosugesti, yaitu sugesti yang datang dari orang lain. Faktor selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Misalnya, seorang anak laki-laki berperilaku sama dengan ayahnya, atau seorang anak perempuan yang berperilaku sama dengan ibunya. Contoh lainnya, seorang yang merubah penampilannya, baik itu dari cara berpakaian, gaya rambut, agar dapat menyamai idolanya. Proses identifikasi ini pada mulanya berlangsung secara tidak disadari, kemudian berlangsung secara irasional. Faktor yang keempat atau yang terakhir adalah simpati. Terdapat 2 bentuk dasar simpati. Yang pertama, simpati yang timbul secara spontan atau cepat. Contohnya, ketika melihat seseorang yang terkena musibah, misalnya jatuh dari motor, maka secara cepat kita akan merasakan nyeri dan segera bertindak untuk menolong. Yang kedua, simpati yang sifatnya lebih rasional. Misalnya, memberikan ucapan kegembiraan seperti selamat atau sejenisnya kepada orang yang sedang menerima kebahagiaan. Nah, untuk materi kedua tentang ketertarikan interpersonal. Nah, ada 5 pokok pembahasan, tapi yang pertama kita terlebih dahulu, apa sih itu pengertian ketertarikan interpersonal? Kita berpikir bagaimana sih suatu hubungan interpersonal dimulai? Nah, kita ditakdirkan tidak hidup sendirian loh. Di dalam kehidupan kita terdapat banyak orang dengan karakteristik dan latar belakang yang beragam. Sebagiannya merupakan orang-orang yang dekat bahkan penting bagi kehidupan kita, dan sebagiannya lagi mungkin hanyalah orang asing yang tidak pernah hadir dalam kesadaran kita. Interpersonal attraction atau ketertarikan interpersonal adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penelitian ini dapat diekspresikan melalui suatu dimensi, dari strong liking sampai dengan strong dislike. Nah, ketika kita
Berkenalan dengan orang lain berarti kita melakukan penilaian terhadap orang tersebut. Apakah orang tersebut sesuai dengan menjadi teman kita atau kurang sesuai menjadi teman kita, sehingga kita lebih memilih untuk tidak melakukan interaksi sama sekali dengan mereka. Nah, untuk yang kedua adalah dasar-dasar ketertarikan interpersonal. Nah, menurut Weiss 1974 terdapat 6 kebutuhan dasar yang mendasari suatu hubungan sosial, yaitu yang pertama adalah kasih sayang. Kasih sayang yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kasih dan sayang dan perhatian. Kemudian yang kedua adalah integrasi sosial, yaitu kebutuhan untuk merasa sebagai bagian dari lingkungan sosial. Yang ketiga adalah harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai. Yang keempat adalah rasa persatuan dan yang dapat dipercaya, yaitu keyakinan bahwa ada orang lain yang akan memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Kemudian yang kelima, ada bimbingan, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan bimbingan dan nasihat dari orang lain. Dan yang keenam adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengasuh, yaitu keinginan untuk menyayangi dan memberikan bantuan. Nah, sedangkan menurut BAM dalam Dwight 2000 terdapat banyak motif yang mendorong kita untuk menjalin relasi sosial. Tapi yang paling utama dari motif tersebut ada 3, yaitu yang pertama adalah perbandingan sosial, kemudian yang kedua adalah mengurangi kecemasan, yang ketiga adalah mencari informasi. Nah, untuk yang ketiga kita akan membahas kesepian dan kesendirian. Manusia memiliki sifat-sifat yang paradoks. Manusia membutuhkan kesendirian dan juga kebersamaan dengan orang lain. Nah, kedua sisi tersebut harus terpenuhi secara seimbang. Jika satu sisi saja yang terpenuhi, kita akan mengalami ketidakseimbangan loh. Ketidakseimbangan psikologis. Terlalu menyendiri akan menyebabkan kesepian, dan terlalu afiliatif pun akan menyebabkan kekaburan identitas diri kita sendiri. Nah, kesepian menunjuk pada kegelisahan subjektif yang dirasakan pada saat suatu hubungan sosial kehilangan ciri-ciri pentingnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif, kita mungkin saja mempunyai banyak teman, tapi kualitas pertemanannya bersifat dangkal dan tidak orisinal. Secara kuantitatif, kesepian dirasakan karena kita tidak memiliki cukup teman seperti yang kita harapkan. Nah, kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang pembentukan ketertarikan interpersonal. Nah, ketertarikan orang lain pada kita bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan mengapa orang lain tertarik pada kita. Nah, yang pertama adalah kesenangan. Nah, orang lain tertarik pada kita karena kita diyakini dapat mendatangkan kesenangan atau keuntungan bagi dirinya. Kemudian yang kedua adalah kesamaan. Orang lain terkadang tertarik pada kita karena terdapat kesamaan antara diri kita dengan dirinya. Kemudian yang ketiga ada kedekatan. Orang lain tertarik pada kita karena terdapat kedekatan tempat antara kita dengan dirinya. Kemudian yang keempat, saling melengkapi. Orang lain terkadang tertarik pada kita karena suatu sama lain bisa saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Yang kelima adalah daya tarik fisik. Orang lain tertarik pada kita karena fisik kita cukup menarik bagi dirinya. Nah, kemudian yang keenam adalah kompetensi. Orang lain tertarik pada kita karena memiliki kompetensi tertentu. Kemudian yang ketujuh, kehangatan personal. Orang lain tertarik pada kita karena kita dapat memberikannya kehangatan psikologis ketika berinteraksi dengannya. Kemudian yang kedelapan adalah keadilan pertukaran. Orang lain tertarik pada kita karena terdapat pertukaran yang seimbang antara kita dengan dirinya. Kemudian yang kesembilan ada asosiasi. Orang lain tertarik pada kita karena terjadi asosiasi antara karakteristik yang kita miliki dengan hal-hal yang disukai orang tersebut. Kemudian setelah tadi, yang kelima adalah kita akan membahas perkembangan suatu hubungan interpersonal. Menurut Mustaine dan Leviner, mengapa bahwa perkembangan dan penurunan suatu hubungan interpersonal mengikuti tahap-tahap tertentu. Nah, ada 3 tahap perkembangan suatu hubungan interpersonal. Apa itu? Nah, yang pertama adalah stimulus take,
merupakan tahapan yang menjadikan atribut-atribut fisik sebagai seleksi awal apakah suatu hubungan akan berkembang ke arah yang lebih dalam atau malah berakhir dengan begitu saja. Nah, kemudian yang kedua adalah value stake. Nah, value stake ini merupakan tahap penilaian mengenai sejauh mana terdapat kecocokan nilai-nilai dan sikap masing-masing. Nah, yang terakhir adalah role stake, di mana role stake ini menunjuk pada kesadaran dan saling pengertian.